Kapal wisata KM Putri Sakina dilaporkan tenggelam di perairan Selat Pulau Padar, Taman Nasional Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, pada Jumat 26 Desember malam. Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 20 hingga 23 waktu Indonesia Tengah, diduga kuat dipicu oleh cuaca buruk yang melanda kawasan perairan tersebut. Menurut keterangan dari Kepala Kantor SAR Maumere Fatur Rahman pada Sabtu 27 Desember, kapal dilaporkan mengalami mati mesin di tengah perjalanan sebelum akhirnya tenggelam. Seluruh kru berhasil bertahan dengan menggunakan sekoci setelah kapal tidak lagi mampu berlayar. Akan tetapi 6 wisatawan mancanegara yang berada di atas kapal mengalami nasib berbeda. 2 orang berhasil ditemukan dalam kondisi selamat, sementara 4 lainnya masih dalam pencarian hingga Sabtu 27 Desember pagi. Berdasarkan informasi dari kru, 4 wisatawan yang kini hilang itu berada di dalam kamar saat insiden terjadi. Kondisi tersebut membuat mereka diduga tidak sempat keluar ketika situasi darurat berlangsung. Tim SAR gabungan yang terdiri atas Basarnas, Polairut, dan unsur terkait lainnya segera melakukan operasi pencarian sejak Jumat malam. Dan hingga Sabtu pagi pencarian masih berlangsung di sekitar lokasi kejadian dengan kondisi arus laut yang kuat serta cuaca yang belum sepenuhnya membaik. Proses pencarian dilakukan menggunakan kapal penyelamat dan peralatan selam untuk memperluas area pencarian. Hardinal, seorang koki kapal wisata di Labuan Bajo, membenarkan adanya informasi tenggelamnya KM Putri Sakina. Ia menyebut kabar tersebut beredar cepat di kalangan kru kapal melalui grup komunikasi daring. Menurutnya, sebagian wisatawan telah berhasil dievakuasi, sementara 4 lainnya masih dalam proses pencarian intensif. Pihak berwenang menyatakan bahwa kronologi lengkap kecelakaan kapal masih dalam pendalaman, dan peristiwa ini sekaligus menjadi pengingat penting bagi seluruh operator kapal wisata, tepatnya di kawasan Labuan Bajo, agar lebih memperhatikan kondisi cuaca sebelum berlayar. Kapal wisata KM Putri Sakina dilaporkan tenggelam di perairan Selat Pulau Padar, Taman Nasional Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur pada Jumat 26 Desember malam. Tragedi nahas yang terjadi sekitar pukul 20 hingga 23 waktu Indonesia Tengah diduga dipicu oleh cuaca buruk. Berdasarkan informasi, kapal tersebut mengangkut sebanyak 11 orang, 6 diantaranya merupakan wisatawan mancanegara. Dari total tersebut, 2 orang dilaporkan selamat, sementara 4 lainnya masih belum ditemukan. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Flores, yaitu rekan Christine Adal. Baik rekan Christine, bisa dijelaskan mengenai kronologi kapal wisata tenggelam di Labuan Bajo ini rekan. Apakah benar diduga dipicu akibat cuaca buruk? Ya, baik Tribuners dan juga rekan Arin bahwa pada Jumat malam kemarin terjadi insiden kapal wisata tenggelam di perairan Selat Pulau Padar di Taman Nasional Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, dan merupakan kapal wisata yang membawa orang, ada 11 orang, dan 3 diantaranya adalah merupakan kru kapal dan selebihnya adalah wisatawan merupakan warga negara asing yang kurang lebih berjumlah sekitar 6 orang, dan berdasarkan
data sementara yang kami himpun dari narasumber merupakan salah satu kru kapal wisata lainnya yang berada di Labuan Bajo membenarkan bahwa insiden tenggelamnya kapal ini diduga karena cuaca buruk dengan gelombang tinggi maupun juga arus laut yang terjadi pada Jumat malam menyebabkan kapal tenggelam. Dan Yarin, bahwa saat ini upaya pencarian masih dilakukan sejak malam tadi dilakukan oleh tim SAR gabungan, diantaranya adalah Posar Manggarai Barat, kemudian juga ada Polairut Manggarai Barat, KSOP Labuan Bajo dan juga pihak terkait yang juga berupaya untuk melakukan pencarian karena dari insiden ini dikabarkan bahwa ada 4 warga negara asing yakni wisatawan yang menaiki kapal ini yang sampai saat ini dikabarkan hilang, sementara ada 2 wisatawan asing yang diketahui merupakan ibu dan anak berhasil selamat maupun juga kru kapal juga berhasil selamat karena skoci mereka, Arin. Baik, rekan, apakah identitas korban hilang ini sudah diketahui? Ya, untuk sementara untuk identitas 4 korban yang hilang diketahui merupakan warga negara asing asal Spanyol. Mereka melakukan liburan atau perjalanan wisata di Labuan Bajo. Dari 4 wisatawan asing, yakni tadi warga negara asing asal Spanyol, diketahui merupakan sekeluarga. Merupakan ada seorang suami, istri, dan juga 2 anak laki-laki, 1 anak laki-laki dan juga 1 anak perempuan. Bagaimana kesaksian dari kru kapal saat tragedi ini berlangsung, rekan Christine? Baik, untuk sementara kami mendapat informasi dari seorang kru kapal yang juga saat peristiwa terjadi mereka melintas di sekitar lokasi kejadian di perairan Selat Pulau Padar, bahwa memang pada saat insiden itu terjadi sedang terjadi cuaca buruk dengan juga arus laut yang sangat kencang di perairan Selat Pulau Padar, dan ya ada skoci dari kapal lain juga yang mereka lihat membantu mengevakuasi 2 wisatawan asing, ibu dan anak yang berhasil selamat. Kemudian juga sementara kru kapal lain, maksud kami juga mereka berhasil selamat menggunakan skoci dari kapal yang tenggelam. Dan mereka mengatakan bahwa dari kru kapal yang melintas di sana yang bernama Haris, yang menyebut mereka berusaha untuk mengevakuasi atau membantu kapal yang tenggelam tersebut, namun mereka tidak melihat kapalnya dan mereka berusaha untuk mencari puing-puing kapal namun tidak ditemukan. Dan pada saat insiden ini terjadi mereka juga berusaha untuk melakukan evakuasi, namun karena jarak pandang yang sangat gelap maupun juga arus laut yang cukup kuat juga tidak memungkinkan mereka untuk melakukan upaya pencarian, sehingga mereka kembali sebelum tim SAR gabungan datang ke lokasi. Bagaimana tanggapan dari petugas setempat, rekan Christine? Apakah proses pencarian masih berlanjut hingga kini? Ya, Ari, bahwa sejak semalam tadi setelah insiden ini, tim SAR gabungan yang terdiri dari Posar Manggarai Barat, KSOP Labuan Bajo, Polairut maupun juga pihak terkait sudah melakukan pencarian sejak Jumat malam tadi ketika insiden itu terjadi sekitar pukul 20 atau setengah 9 malam waktu Indonesia Tengah. Mereka melakukan upaya pencarian terhadap 4 korban yang masih dinyatakan hilang hingga pagi hari ini. Mereka juga masih melanjutkan penyisiran di sekitar lokasi kejadian di perairan Selat Pulau Padar hingga hari ini, dan mereka juga menggerakkan beberapa peralatan untuk melakukan upaya pencarian sehingga bisa optimalisasi ke lokasi kejadian dilakukan, dan perluasan juga dilakukan oleh tim SAR gabungan. Baik peralatan kapal, kemudian juga ada tim selam juga diturunkan untuk upaya melakukan pencarian korban yang masih hilang hingga saat ini. Apakah ada kendala yang ditemukan selama proses pencarian korban hilang ini berlangsung, rekan Christine? Untuk sementara kendala yang dihadapi oleh tim SAR gabungan masih karena cuaca buruk, karena memang saat ini juga di perairan Selat Pulau Padar juga cuacanya juga belum memungkinkan, jadi cuaca buruk dengan arus laut yang juga masih kencang dan gelombang tinggi, karena memang juga ada imbauan dari BMKG bahwa untuk melintas di
Selat Pulau Padar juga perlu berhati-hati karena ketika cuaca buruk, arus laut di Selat Pulau Padar juga cukup kencang sehingga cukup membahayakan bagi kapal wisata yang melintas. Oke baik, terima kasih rekan Christine atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Selamat pagi, dapat kami laporkan operasi SAR di hari kedua pencarian terhadap KM Putri Sakinah yang mengalami tenggelam di perairan antara Pulau Labuan Bajo menuju ke Padar. Pencarian di hari kedua kembali dilaksanakan oleh tim SAR gabungan. Adapun dapat kami sampaikan kronologis awal adalah kantor pencarian Pulau Mamire terima informasi pada pukul 20.30 menindaklanjuti laporan tersebut, tim berkoordinasi dengan potensi SAR yang berada di sekitar perairan tersebut. Diinformasikan memang betul terjadinya kapal mengalami, awalnya adalah laporan diterima kapal mengalami mati mesin dan kapal mengalami tenggelam. Menindaklanjuti tersebut, tim bergerak menuju ke lokasi. Tiba di lokasi, tim menemukan 4 korban dengan keadaan selamat. Kemudian dari total korban yang diketemukan 3 orang termasuk wisatawan serta pemandu berhasil ditemukan oleh kapal yang melintas dari Labuan Bajo menuju ke Padar dan dievakuasi menuju ke Padar. Dan lanjuti tersebut, tim setelah melaksanakan penyisiran dan pencarian, kantor pencarian Pulau Mamire memerintahkan anggota untuk menuju ke Padar. Dan di Padar diketemukan secara total keseluruhan sebanyak 7 orang korban yang diketemukan. Dan sampai saat ini pencarian masih dilaksanakan dengan 4 orang yang belum diketemukan, warga negara asing, warga negara Spanyol. Pencarian terus dilaksanakan sampai dengan hari ini. Dan adapun unsur yang terlibat dalam pelaksanaan pencarian dari Basarnas sendiri, kantor pencarian Pulau Mamire, kantor Posar Labuan Bajo, dari TNI Angkatan Laut Labuan Bajo, dari Polair Labuan Bajo, dari KSOP Labuan Bajo, serta dari masyarakat dan pemilik kapal. Pencarian dilaksanakan pada pukul 07.00. Dan sampai saat ini informasi dari tim yang berada di lapangan hasil masih nihil. Demikian dapat kami laporkan terkait dengan terjadinya kecelakaan kapal KM Putri Sakinah yang mengalami tenggelam di antara Pulau Labuan Bajo dengan Padar. Demikian dapat kami sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.